Annyeonghaseyo Robun. Selamat datang di Tasai Calon Bagi Room hari ketiga. Oke, bagaimana? Apa sudah pada paham dengan materi di sebelumnya? Dan apa sudah pada mengerjakan tugas di materi sebelumnya? Jika sudah paham dan sudah mengerjakan, bagus. Jika belum atau masih ada pertanyaan mengenai dari hari sebelumnya atau materi sebelumnya, kalian bisa langsung chat saya ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas soal dari hari sebelumnya ya, atau soal dari materi hari kedua. Oke, jawaban nomor 1 itu ta pakai sangkiat, lalu ini pakai tiat tal. Bacanya hampir mirip, cuman n kan ini bacanya sedikit ditekan, jangan ini bacaan biasa, dan ini bacanya seperti ada nafasnya dari ha. Oke, tak ini ayam, dan 5 kawi, nabi, nembi, baji, panci, hanji. Nah, ini jangan asal kalian hanya tulis saja ya, tapi juga dihafal juga kosakata berikut, karena nanti akan membantu buat kalian dalam mengasah ilmu bahasa Korea kalian. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bacim. Nah, apa aja nanti kita pelajari? Pertama, kontennya ada bacim 1. Nanti di bab 1 kita akan belajar aturan 1 sampai 4. Lalu ada aturan 5 sampai 7. Lalu di yang ketiga, bab ketiga ada aturan 8 sampai ke 12. Nah, berarti bacim ini hanya ada 1 sampai 12. Kita langsung mulai ya dari bab 1. Tapi sebelum mulai, apa kalian sudah tahu bacim itu apa? Bacim adalah konsonan akhir dan dari suku kata, yaitu huruf konsonan Hangul yang berada pada akhir suku kata yang memiliki bunyi yang berbeda ketika berada di awal suku kata. Jadi bacim adalah huruf konsonan biasa, namun jika berada di akhir mereka bakal berbeda atau berubah bunyi. Jadi seperti k sama sangkyuk sama kiet, kalau berada di bawah jadi k. Kan mereka bisa jadi G kan. Nah, ini kalau di bawah itu tetap K, nggak bisa jadi G. Lalu ada biap sama piap, kalau berada di bawah itu jadi P. Lalu ada real, kalau berada di bawah jadi L. Lalu ada eng, kalau berada di bawah jadi eng, tapi kalau berada di awal tidak bisa dibaca. Ingat ya. Lalu ada diet, hiet, jiet, siet, sang siet, tiet sama jiet sama ciet. Lalu kalau berada di bawah itu bakal jadi T. Oke, sekarang kita langsung mulai ya bab 1. Bacim. Peraturan bacim nomor 1. Jika bacim atau bacim rangkap bertemu huruf vokal di awal suku berikutnya, maka pengucapan bacim disambung dengan huruf vokal tersebut. Untuk bacim rangkap itu sama aja kayak konsonan rangkap ya. Itu sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Kalau konsonan rangkap dibedakan menjadi 2, ada konsonan rangkap sama konsonan rangkap beda. Yang termasuk bacim konsonan rangkap itu termasuk konsonan rangkap sama dan konsonan rangkap beda ya. Contohnya seperti yalbayo, ini kan merupakan konsonan rangkap beda. JLB. Oke. Ini contoh dari nomor 1 ada yalbayo, lalu ada noni, lalu ada haksengen. Nah, yalbayo arti kurus, hakseng arti ada murid, lalu ada noni artinya sawah. Oke, bacaan itu yalbayo bukan yalbayo. Oke, ingat baca peraturan nomor 1. Ini juga ada noni, dibacanya noni ya. Jadi konsonannya langsung baca ke sini. Bukan non i tapi noni. Begitu juga dengan haksengen, bukan haksengen tapi haksengen. Eng sama n-nya dibaca digabung. Lalu peraturan baca nomor 2, ada huruf hiet tidak terbaca jika di antara huruf lainnya, namun berbeda jika bertemu huruf konsonan kiek, diet, biep, ciet. Jadi huruf hiet kalau berada di tengah itu tidak bisa terbaca atau nggak akan kebaca. Contoh seperti Jawa. Nah, ini Jawa itu kan di tengah kan hietnya, berarti baca langsung Jawa, nggak perlu pakai dah-nya. Jawa, Jawa yo. Kecuali kalau ada yang ada partikel tambahnya kayak Hamida, Heo, itu hanya kebaca karena bukan berada di tengah, itu berada di awal. Lalu untuk nomor yang ini namun berbeda ketika bertemu huruf konsonan kiek, diet, biep, siet, itu maksudnya ini kalau hiet kalau ketemu tiet itu berubah sama jadi reversia.
revolusi diet itu jadi ini ya. Begitu juga kia, kalau ketemu H itu bakal berubah jadi yang ini, lalu piep jadi ini, lalu ciet hanya B jadi ciet yang ada garisnya. Sampai sini paham? Jadi manda jadi manta. Oke. Peraturan bacaan nomor 3. Huruf konsonan nian dan rial jika saling bertemu maka huruf nian dan dibaca jadi rial. Nah, contohnya seperti yonlak, artinya menghubungi. Yonlak ini kalau dibaca benar atau dibaca kena bacim itu jadi yolak. Yolak. Oke, bukan yonlak tapi yolak. Jadi kalian jangan salah baca lagi ya. Begitu juga solnal, kalau dibaca bacimnya atau dibaca benar itu jadi solal, artinya tahun baru Korea. Solal. Oke, solal. Lalu peraturan bacaan nomor 4 ada huruf konsonan nian, rial, miam, eng, kiak, diet, biap, siet, manciet yang mati. Jika bertemu dengan huruf konsonan apapun maka huruf konsonan berikutnya dibaca ganda. Paham? Ini diingat-ingat ya, peraturan bacaan nomor 4 karena cukup banyak. Itu contohnya nun saram, jadi bukan nun saram aja tapi siatnya jadi sang siat yang SW gitu ya. Lalu siktang jadi sang tiet. Oke, bukan sikdang tapi siktang. Oke. Langsung nomor bab 2. Nomor 5. Jika eng dan miem bertemu dengan rial maka rial berubah menjadi nian. Contohnya seperti jangle. Jangle berubah jadi jangne. Oke. Lalu peraturan bacaan nomor 6. Jika biap bertemu rial maka keduanya berubah. Biap berubah jadi miam dan rial berubah jadi nian. Oke. Contohnya seperti ilpdok. Nah, ini kan ketemu biap sama rialnya. Biapnya jadi miam dan rial jadi nian. Berarti imnyok. Oke. Nah, berbeda lagi dengan sinbal. Kan ini kan niannya kan bukan ketemu rial. Jadi bukan artinya nian udah real jadi sinmal. Itu biar beda ya, karena sempat pernah ada nanya ke saya sinbal apakah termasuk bacaan nomor 6, itu tidak termasuk karena nian sama biap kalau ketemu tidak berubah baca. Oke. Bacaan nomor 7. Jika kiak bertemu real maka akan berubah. Kiak berubah jadi eng dan real dan akan berubah jadi n atau nian. Contohnya seperti baklam he. Nah, ini coba kalian perhatikan lagi, kiek berubah jadi eng dan real jadi nian. Jadi bang nam he. Nah, beda lagi kalau catatan ini ya. Kalau ini kan ada nama Korea yang pakai pak. Nah, pak biasanya tulisannya gini. Ini kalau ada nanti nama Korea pak lalu lanjutannya huruf real, itu peraturan bacaan nomor 7 itu tidak guna atau tidak dipakai ya, karena untuk nama bacim tidak, untuk nama orang. Lalu catatan lagi untuk peraturan bacim nomor 5, 6, 7, jika eng, biap, kiek, miam bertemu real maka yang penting real berubah jadi nian ya kan dari tadi. Oke, langsung lanjut ya, bab 3 ada itnen. Peraturan bacim nomor 8, contohnya ini ya. Huruf konsonan diet, tiet, siet, sang, siet, ciet, sama hiet bacim t jika bertemu dengan huruf konsonan nian atau miam maka dibaca dengan konsonan nian. Contohnya dari ada itnen. Kalau ini mereka ketemu dengan huruf nian maka bacim t bakal berubah jadi huruf n. Jadi bukan itnen tapi innen. Oke. Lalu peraturan bacaan nomor 9, huruf konsonan kiek jika bertemu dengan nian atau miam maka akan dibaca jadi eng. Oke. Ini ada gukmul. Kalau dibaca bunyi bacimnya atau bacaannya itu gungmul. Oke. Gungmul.
Sampai sini sudah paham kan? Kalau kurang paham, nanti silakan chat saya ya. Lalu, peraturan baca nomor 10. Huruf konsonan diet dan tiet yang mati atau plazation jika bertemu dengan huruf vokal i, huruf konsonan diet sama jet berubah jadi tiet dan ciet. Oke. Jadi huruf diet sama tiet kalau ketemu vokal i, diet berubah jadi jet, tiet berubah jadi ciet. Contohnya bioti, bioti, bioti. Atau contoh lainnya ada kaci. Kayak kaci kan, artinya bersama. Nah, itu bukan baca kati ya, tapi kaci. Oke. Lalu peraturan baca nomor 11. Huruf konsonan biep dan piep jika bertemu huruf konsonan nian dan miam, maka akan dibaca konsonan miam. Contohnya kamsahamnida. Ini kalian juga sering dengar kayak kamsahamnida itu pakai huruf biepnya itu bakal jadi miam. Jadi kamsahamnida, muhab nida, tapi kamsahamnida. Oke, pakai ham, bukan hab nida. Udah paham kan? Lanjut ya, nomor 12 atau peraturan yang terakhir. Huruf vokal ya, yo, yu, ye, sama ye dibaca jika terletak pada konsonan kiek, maka huruf konsonan kiek dibaca jadi eng. Contohnya degok yok. Degok yok jadi degong yok. Degong yok. Oke. Degong yok. Yang artinya stasiun Degok. Nah, sampai sini sudah paham kan? Jika ada pertanyaan, silakan chat saya ya atau tulis di komentar. Lalu sekarang saatnya soal. Ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dijawab. Nanti untuk kunci jawabannya akan saya beritahu di pertemuan selanjutnya. Lalu jika ada tambah soal, ini kalian hanya tinggal meromanisasikan ya. Contohnya seperti nomor 1 tuh yang kata pang jadi pang. Oke. Jadi total soalnya jadi ada 20 sama 5 jadi ada 25 ya soalnya. Total soal yang saya berikan. Oke, kamsahamnida. Sama kamu kerjakan tugasnya ya, Yorobun. Fighting.